Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke materi berikutnya tentang uji validitas dan reliabilitas. Tentu saja kita akan membahas perhitungannya secara manual. Pada uji validitas itu biasanya digunakan untuk mengukur ketepatan atau kesahihan atau keabsahan suatu instrumen, biasanya dalam bentuk angket atau kuesioner terhadap apa yang ingin diukur ya. Sebagai contoh, ketika kita ingin mengukur motivasi seseorang, kita tidak bisa menggunakan suatu alat ukur ya, seperti mungkin timbangan, termometer, maupun satuan-satuan yang lain. Namun, kita bisa menggunakan kuesioner yang berisi butir-butir pernyataan ya, yang disebut angket tersebut. Nah, oleh sebab itu, butir pernyataan tersebut haruslah mewakili motivasi. Kalau sebagai contoh ini kan motivasi yang hendak diukur ya. Jangan sampai yang hendak kita ukur itu motivasi, tapi butir kuesioner kita itu enggak nyambung dengan motivasi ya. Itu yang namanya tidak valid. Nah, pertanyaannya, bagaimana Anda tahu kuesioner tersebut cukup mewakili variabel atau yang hendak diukur? Maka digunakanlah uji validitas. Ini ada satu gambar speedometer ya untuk mengukur kecepatan. Ini ada termogan untuk mengukur suhu badan, timbangan untuk mengukur berat badan, dan juga ada meteran ya untuk mengukur tinggi badan. Nah, masing-masing satuan alat ukur ini valid ya. Jadi dapat dihitung menggunakan satuan ya. Jadi berat badan itu valid diukur dengan timbangan, suhu badan valid diukur dengan termometer, dan seterusnya. Nah, sedangkan bagaimana kita mengukur motivasi atau minat, kemudian suasana hati, atau mungkin mood ya, atau motivasi juga, atau mungkin persepsi. Nah, karena tidak ada satuan alat ukur yang valid untuk mengukur hal-hal tersebut, maka kita bisa menggunakan dengan kuesioner tadi. Tinggal nanti kita uji apakah valid atau tidak kuesioner yang kita gunakan untuk mengukur variabel-variabel seperti persepsi, motivasi, minat, seperti itu. Jadi dapat diukur menggunakan instrumen. Nah, valid itu artinya adalah sahih, sah, atau akurat ya. Jadi mewakili dari apa yang hendak diukur. Nah, ada dua cara untuk mengukur validitas instrumen. Cara pertama kita menggunakan validitas item. Yang kedua dengan validitas faktor ya. Nanti kita akan bahas lagi yang cara mengukur validitas instrumen setelah saya tunjukkan contohnya. Jadi ini saya skip dulu. Nah, karena uji validitas dan uji reliabilitas itu harus dilaksanakan sepaket, pertanyaannya mana dulu? Validitas dulu atau reliabilitas dulu ya. Karena kalau instrumen yang akurat itu belum tentu handal, sedangkan instrumen yang handal itu pastilah akurat. Yang handal itu berarti kan reliable. Kalau valid itu ya berarti tepat, sahih, akurat. Jadi yang harus didahulukan adalah valid dulu. Kalau uji validitas sudah selesai, maka kita bisa maju ke uji reliabilitas. Nah, biasanya kita dihadapkan pada situasi seperti ini. Ya, yang umum itu kita menggunakan seperangkat kuesioner yang berisi beberapa butir pernyataan. Katakanlah ada 50 butir pernyataan ya. Nah, kemudian di situ ada beberapa butir yang setelah dihitung tidak valid. Misalkan yang tidak valid itu 5. Dalam hal ini, kalian bisa mendrop atau membuang 5 butir pernyataan yang tidak valid tersebut. Sedangkan 45 sisanya, yang 45 yang valid tadi, kalian bisa gunakan untuk uji reliabilitas. Nah, misalkan tapi yang tidak valid itu dari 50 ada sampai 40% atau sampai 50%, katakanlah 25. Solusinya ya kalian harus merekonstruksi ulang butir-butir pernyataan kalian, terutama yang tidak valid tadi ya. Karena bisa saja butir pernyataan itu tidak valid karena responden itu bingung, ini maksudnya apa gitu pernyataannya ya. Jadi seperti itu. Kalau hanya sangat kecil yang tidak valid, kalian bisa membuang butir-butir pernyataan yang tidak valid tersebut. Tapi kalau sangat banyak atau bahkan ya hampir
50% atau di atasnya ya solusinya harus merekonstruksi ulang. Nah, cara menguji validitas secara manual itu kita biasanya menggunakan korelasi produk moment yang dikembangkan oleh Pearson ya. Jadi ada banyak cara sebenarnya. Selain cara yang manual ini, kita bisa juga menggunakan Microsoft Excel ya. Nanti saya upload secara terpisah, maupun uji validitas dengan aplikasi seperti menggunakan SPSS ya. Nanti juga insya Allah saya upload terpisah juga. Oke, kembali ke sini. Jadi yang pertama itu kita bisa menggunakan korelasi product moment dengan simpangan. Kita mencari nilai R hitung ya, yang ditulis RX ya di sini. Dan yang kedua bisa juga dengan korelasi product moment dengan angka kasar. Hasilnya biasanya hampir sama, tapi biasanya yang angka kasar ini sedikit lebih kecil atau yang simpangannya yang sedikit lebih besar ya. Dan ini karena terjadi pembulatan. Jadi saran saya sih sebelum kalian mengerjakan perhitungan manual tersebut, kalian buatlah tabel persamaan ya. Seperti apa nanti kita bahas satu persatu. Seperti ini. Jadi untuk mempermudah dalam mencari nilai R itu yang RX tadi, sebaiknya ya kita membuat tabel persamaan X ya. X-nya kita hitung dulu, kemudian dijumlahkan, Y-nya juga kemudian dijumlahkan, kemudian X kali Y, X dikuadratkan, kemudian Y dikuadratkan. Karena ke semua komponen ini akan kalian gunakan dalam menghitung secara manual. Nah, ada dua cara ya. Jadi cara yang pertama lagi dengan membandingkan nilai R hitung yang tadi yang dihitung secara manual tadi dengan nilai R tabel ya. Langkah pertama ya, jadi kita hitung secara manual dulu nilai R hitungnya berapa setelah dibuat tabel persamaan tadi. Kemudian langkah kedua, kalau sudah ketemu R hitungnya, kita bandingkan dengan nilai R tabel. Cara membandingkan dengan nilai R tabel bagaimana? Langkah pertama ada yang namanya degree of freedom atau DF. Degree of freedom ini tergantung dari jumlah responden yang kita gunakan. Misalkan sebagai contoh responden yang kita gunakan itu 20. Jadi kalau degree of freedom-nya itu rumusnya adalah N-2, berarti 20 kurang 2 ya 18. Kalau misalkan respondennya 30 ya 30 kurang 2 yaitu 28 dan seterusnya. Artinya apa? Artinya pada nilai R tabel nanti kita tinggal melihat pada baris vertikal ke bawah itu nomor urut yang ke-18 ya. Itu letak dari degree of freedom-nya. Dan tinggal kita tarik ke sebelah horizontal, sebelah kanan, disesuaikan dengan taraf signifikansi yang kita gunakan. Misalkan kita menggunakan taraf signifikansi 5% atau 0,05. Itu nilainya adalah 0,5614. Jadi itu nilai R tabelnya. Sedangkan jika taraf signifikansi kita 1% atau 0,01%, 0,01, maka nilainya ada 0,5614. Oh ya, saya ralat tadi yang 0,05 itu 0,4438 itu nilai R tabelnya. Nah, tinggal dibandingkan aja. Apabila nilai R hitung lebih besar dari R tabel, maka butir pernyataan kuesioner tadi adalah valid ya. Jika yang lebih besar adalah R tabel, maka ya tidak valid. Contohnya yang seperti ini. Ini adalah R tabel. R tabel bisa kalian download dari kelas psikologi yang saya upload, atau kalian bisa cari secara mandiri di internet ya. Jadi nilai R tabel itu sama ya semuanya. Seperti ini, tinggal kalian lihat ya, di F-nya tadi kan 18 tadi, sedangkan misalkan signifikansi yang digunakan adalah 0,05 ya, atau 5%, berarti nilainya adalah ya ini 0,4438 yang di sini. Kalau 1% ya ini 0,5614. Oke, next. Nah, cara yang kedua, kita bisa membandingkan nilai R hitung dengan kategori koefisien korelasi. Kalau tadi kan kita menggunakan korelasi produk moment dengan angka kasar yang pertama. Kalau yang ini bisa menggunakan angka kasar ataupun dengan yang simpangan. Yang saya maksud tadi yang di sini. Ya, di antara dua ini. Nah, misalkan kita sudah selesai menghitung nilai R hitungnya,
kita bandingkan kategorinya ya. Misalkan kalau kita ambil dari contoh yang pertama. Oke, jadi belum saya tunjukkan. Jadi nanti nilai R hitungnya tinggal kalian cocokkan saja, kalian bandingkan dengan kategori ini. Biasanya ya untuk semakin tinggi semakin valid itu kategorinya ya di atas 0,6 hingga 1 itu yang dikatakan valid ya. Semakin tinggi nilai R hitung maka semakin baik validitas kuesionernya. Sebagai contoh ini saya ambilkan contoh data dari website ya, saya ceritakan websitenya. Jadi saya narasikan penelitian ini menggunakan seperangkat kuesioner yang berisi 8 butir pernyataan ya. Ada 8. Jadi P1 ini adalah pernyataan yang pertama, P2 pernyataan yang kedua, dan seterusnya hingga 8. Dan dibagikan kepada 15 orang atau 15 responden ya. Nah, kemudian kalian jumlahkan per masing-masing responden. Itu adalah Y-nya. Jadi jumlahnya ini adalah Y. X-nya itu adalah per masing-masing butir pernyataan. Kalau dihitung secara manual, biasanya kita menghitung satu per satu. Misalkan memposisikan P1 ini sebagai X, kemudian kalau sudah selesai kita memposisikan P2 sebagai X, dan seterusnya hingga seluruh butir pernyataan yang kita gunakan ketemu nilai R hitungnya. Tapi kalau menggunakan aplikasi seperti SPSS atau menggunakan Microsoft Excel, biasanya itu langsung akan muncul semuanya. Jadi per masing-masing butir itu akan langsung semuanya. Tapi tidak akan masuk ke hitung secara manual dulu. Oke, kalau sudah dijumlahkan ketemu ini kan Y, kemudian ini X-nya. Kemudian kalian bikin tabel persamaan ya yang di bawahnya. X-nya kalian jumlahkan. Ya, ini kalian jumlahkan dulu. Oh ya, yang perlu saya jelaskan lagi, skor-skornya ini diperoleh dari mana? Misalkan ya, kalau kalian masih ingat waktu mengisi kuesioner dari saya, biasanya kalau jawabannya itu kan kalau skala Likert ada 5 ya, 5 kategori. Kalau sangat tidak setuju nilainya 1, tidak setuju nilainya 2, netral 3, kemudian sangat setuju itu 4, sangat setuju itu 5. Jadi nilai terkecil atau nilai minimalnya 1, nilai maksimalnya adalah 5 ya. Jadi seperti ini, misalkan seperti ini. Kalian jumlahkan, kalau sudah ini jumlah X-nya dikuadratkan. Jadi 43 ini dikuadratkan, masing-masing dikuadratkan. Kemudian jangan lupa jumlah Y-nya dikuadratkan. Karena Y itu hanya jumlah saja. Tadi kan Y-nya setelah jumlahkan kemudian dikuadratkan. Kalau sudah ketemu, masuk ke tabel persamaan yang berikutnya. Tabel persamaan ini kalau misalkan tugasnya secara menghitung secara manual, kalian cukup membuat per butir angket yang harus kalian hitung validitasnya. Misalkan kalian kebagian soal untuk menghitung validitas kuesioner yang pertama, butir kuesioner pertama atau P1 ini, ya berarti kalian tambahkan yang P1 sini saja di samping sini. P2 dan seterusnya tidak usah. Kalau kalian kebagian yang P2 ya yang P2 saja. Tapi kalau kalian kebagian menghitung katakanlah 3 ya, sebanyak 3 butir kuesioner, berarti ya P1, P2, P3 ya, kalian hitung secara bergantian karena ini adalah maksudnya X-nya. Kalau sudah P1 ini kalian kalikannya, ini jadi X kali Y, 1 dikali 24 hasilnya 24, ditaruh di sini X kali Y. Kalau misalkan kalian mengerjakan yang butir kuesioner kedua, berarti X-nya yang ini 6 dikali 24 X kali Y, hasilnya 120 dan seterusnya ya. Kalau sudah, jangan lupa dijumlahkan. Kemudian ditambah lagi tabel persamaan yang berikutnya ya. Setelah X kali Y tadi adalah X kuadrat. X-nya tadi kan ini. Kalau X-nya 1 ya berarti 1 kuadrat ya 1. Kalau X-nya yang P2 berarti ya 5 ini. 5 kuadrat ya 25. Kalau
X-nya P3 berarti ya 2 kuadrat nilainya 4 dan seterusnya. Jangan lupa dijumlahkan, dan ini juga dijumlahkan lagi. Nah, singkatnya nanti akan seperti ini. Kalian tinggal substitusikan ke rumus-rumus. N-nya tadi kan jumlah responden ya, jumlahnya tadi kan 15. Ini adalah contoh waktu saya menghitung dari butir kuesioner yang P1. Hanya P1 saja. P1 saja ya kan. Kalau kalian cermati P1 itu nilainya adalah jumlah X-nya 43. Seperti ini. Jumlah X-nya 43. Dan seterusnya. Jadi nilai R hitung dari P1, dari butir kuesioner P1 itu adalah 0,735. Seperti itu. Itu adalah nilai R hitungnya ya. Jadi kalau kita menggunakan cara yang pertama, tadi kan membandingkan nilai R hitung ini dengan R tabel ya. Berarti 0,735 kita bandingkan dengan yang sini. Tadi kan jumlah respondennya 15. 15 dikurang 2 ya. DF-nya ketemu 13. 13 dengan taraf signifikansi 0,05. Berarti tarik ke sini. Ketemu nilainya adalah 0,4973. Berarti lebih besar R hitung ya. Tadi kan 0,7 sekian. Berarti butir kuesionernya adalah valid ya. Untuk memastikan kita coba masukkan ke kategori yang ini ya. Dengan cara yang kedua, 0,7 itu masuk yang di sini. Yaitu kategori validitas yang tinggi. Jadi valid juga. Jadi sudah jelas menggunakan cara pertama valid, cara kedua juga valid. Jadi cara menghitungnya seperti itu. Nah, ini kita kembali ke slide yang sebelumnya ya. Jadi sebenarnya ada dua cara mengukur validitas instrumen ya, dua pendekatan lah. Yang pertama pendekatan menggunakan validitas item, yaitu mengkorelasikan antara skor item atau butir pernyataan dengan skor total item butir. Contohnya seperti ini ya. Misalkan ini saya menggunakan faktor motivasi atau variabel motivasi. Dalam mengukur motivasi saya menggunakan 3 butir pernyataan ya, akhirnya. Pernyataan 1, pernyataan 2, pernyataan 3. Skornya kalau 4 itu setuju, 3 tadi kan netral, yang 3 netral. Berarti saya jumlahkan itu nilainya 10 adalah Y ya tadi. Kalau kita menggunakan pendekatan validitas item, berarti kita korelasikan antara 4 dengan 10 ya. Jadi Y-nya itu adalah 10, X-nya adalah 4. Nah, itu yang dimaksud pendekatan dengan validitas item. Kalau validitas faktor ini umumnya biasanya kalau kita menggunakan lebih dari satu variabel. Sebagai contoh ya, saya menambahkan variabel minat dalam penelitian saya. Jadi selain motivasi juga ada minat. Minat juga saya ukur dengan kuesioner sebanyak 3 butir pernyataan ini ya. 3, dijumlahkan menjadi 9. Jadi kalau kita menggunakan pendekatan validitas faktor, misalkan kita mau menghitung validitas butir pernyataan yang pertama, bagi 1 dari motivasi, berarti 4 dikorelasikan dengan 19. 19 itu dari mana? 19 Y-nya itu adalah jumlah dari faktor yang variabel pertama dan faktor variabel yang kedua. Jadi jumlahnya keseluruhan. Kalau itu menggunakan pendekatan validitas faktor. Kalau validitas item ya berarti jumlah per masing-masing variabel ini. Kalau validitas faktor tadi adalah jumlahnya Y-nya itu adalah keseluruhan variabel yang kita gunakan ya. Oke, itu dulu tentang uji validitas secara manual. Kita lanjutkan dengan uji reliabilitas ya pada video yang berikutnya. Oke, selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.